Salam kasih saudara-saudaraku, shalom. Semoga damai dan kasih perlindungan Tuhan menjadi bagian kita semua, sehingga kita tetap aman, kita tetap merasa berbahagia di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tahukah Anda bahwa dalam hidup kita, Tuhan memiliki janji-janji yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Pada saat ini saya ingin membagikan 7 janji Tuhan yang Dia nyatakan, yang Dia berikan, yang Dia wujudkan kepada umat-umat Tuhan. Janji Tuhan yang pertama dalam hidup kita, yang dimana Dia nyatakan bagi umat-umatnya adalah Yesus berkata, "Aku akan bersamamu." Saudara, seperti yang dirasakan oleh Raja Daud yang dituliskan dalam Mazmur 33 ayatnya yang ke-22. Mazmur 33 ayat yang ke-22. Apa yang dikatakan di sana? "Kasih setiamu Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu." Ini adalah doa yang disampaikan oleh Raja Daud kepada Tuhan. Semoga ini juga menjadi doa daripada kita bersama. Saudaraku, satu janji yang dimiliki oleh Tuhan ialah Dia menyertai mereka yang setia kepadanya, mereka yang berharap, yang bersandar hidupnya kepada Tuhan. Ini janji yang pertama. Ada lagi janji yang berikut, yaitu Tuhan yang kedua adalah Dia berkata, "Aku akan menjagamu." Di dalam Bilangan 6 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berkata, "Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, begitu dahsyat luar biasanya janji Tuhan kepada umat-umatnya. Sekali Dia berkata bahwa Dia menjagamu, maka Dia menjagamu. Kita mengetahuinya dari Alkitab. Salah satu bukti nyata ketika orang-orang Israel mereka keluar dari Mesir, mereka dijaga oleh Tuhan. Tangan Tuhan yang penuh kasih yang menuntun mereka untuk keluar dari bangsa Mesir. Saudaraku, apakah kita merasakan setiap saat Tuhan menjaga kita? Adalah sesuatu yang paling indah dalam hidup kita saat kita merasakan tangan Tuhan yang penuh kasih, penuh kuasa menjaga kita setiap saat. Dijauhkan dari kejahatan, dijauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan dan berbagai rintangan hal yang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, coba mari kita buka dalam Mazmur 121 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Apa yang dikatakan di sana? Mazmur 121 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya." Amin. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan sungguh mengasihi kita. Segala sesuatu yang baik akan datang pada kita. Janji Tuhan pada bagian yang berikut ini adalah janji Tuhan yang ketiga. Janji Tuhan yang ketiga yang benar-benar Dia berikan kepada umat-umat Tuhan adalah, "Aku akan menjadi kekuatanmu." Di saat kita lemah, kita tak berdaya, putus asa, bimbang, ragu, dan sebagainya, kita hanya membutuhkan satu-satu jalan keselamatan yang menolong kita adalah Tuhan Yesus. Kita tidak bisa lari kepada siapapun yang dapat kita mengandalkannya. Hanya Tuhan Yesus merupakan salah satu jalan yang terbaik bagi umat-umat Tuhan. Di dalam buku Keluaran 15 ayatnya yang kedua, firman Tuhan berbunyi, firman Tuhan berkata, "Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Apalagi, Dia telah menjadi keselamatanku. Dia Allahku, kupuji Dia. Dia Bapakku, kuluhurkan Dia." Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, andalkan Tuhan kita, andalkan Tuhan sebagai Tuhan yang dapat memampukan kehidupan kita, yang dapat memberikan pertolongan kepada kita, karena kita tidak sanggup untuk menghadapi segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Kita hanya butuh Tuhan Yesus, karena Dia adalah kekuatan, benteng pertahanan kehidupan kita yang sanggup, yang bisa menolong kita
membawa kita kepada hal-hal yang luar biasa, membantu kita untuk memperoleh keselamatan. Janji Tuhan yang keempat adalah Dia berkata, aku akan menjawab doamu. Seperti yang dikatakan di dalam Injil Matius 21 ayatnya yang ke-22, firman Tuhan berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, doa itu harus dinaikkan dengan sungguh-sungguh dan kepercayaan, memiliki iman yang besar, memiliki pengharapan yang besar, sehingga ketika kita meminta sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kita, maka dengan tangan Tuhan yang penuh kasih, dengan pertolongan Tuhan yang penuh dahsyat, Dia akan memberikan, Dia akan menjawab doa kita. Walaupun kita tahu bersama bahwa dalam hal berdoa ada 3 jawaban doa, yaitu ada ya, tidak, dan menunggu. Tapi percayalah, ketika saudara mengungkapkan isi hati saudara, saudara mengungkapkan akan permohonan saudara kepada Tuhan, maka dengan penuh kasih dan belas kasihan dan kemurahannya, Dia akan memberikan kepada saudara dan saya. Karena kita tahu dan kita yakini, seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-20, bahwa janji Tuhan adalah janjinya adalah janji ya bagi mereka yang percaya. Sehingga kita dapat mengatakan amin untuk memuliakan Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi, apa saja yang kamu minta dan kamu doakan dengan penuh sungguh-sungguh dan percaya, maka kamu akan memperolehnya. Saudara-saudara, di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesabaran, dan bertekunlah dalam doa. Tekun setiap saat, setiap waktu dalam hal berdoa kepada Tuhan. Semoga Tuhan menolong dan memberkati kita. Masih ada janji Tuhan yang berikutnya, yaitu janji Tuhan yang Dia wujudkan kepada saudara dan saya ketika kita datang pada Tuhan dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita, merendahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita yakini bahwa Tuhan akan menjawab yang kita sampaikan kepada Tuhan. So, percaya bahwa apa yang saudara sementaranya minta pada Tuhan, Tuhan akan menjawab sesuai dengan kemurahan Tuhan. Nantikan akan jawaban-jawaban Tuhan, janji-janji Tuhan pada kali-kali yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Dari tempat ini doa saya, semoga berkat akan datang kepada hidupmu dan kita memuliakan nama Tuhan. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan yang kelima, yang benar-benar dengan kasih dan kemurahan Tuhan, Dia memberikannya kepada orang yang berseru, kepada orang yang memohon dan meminta kepadanya, yang dimana Dia berkata, aku akan memeliharamu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tuhan memiliki kesetiaan yang sungguh-sungguh. Tuhan memiliki kesetiaan yang tidak seperti kesetiaan yang dimiliki oleh orang atau siapapun yang ada di atas dunia ini. Dan Dia menguatkan kita semua. Dia memberikan pengharapan, penghiburan, kekuatan kepada kita, menguatkan hati kita, menguatkan hati yang terombang-ambing, menguatkan hati yang kecewa, hati yang sedih, hati yang memiliki beban berat. Dia datang memberikan kelegaan, Dia memberikan kekuatan kepada kita, Dia melihat kita, dan benar-benar Dia memelihara hidup kita semua. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Dia memelihara kita terhadap yang jahat, Dia melindungi kita terhadap yang jahat, dan Dia menolong kita terhadap hal-hal yang membuat hidup kita terasa cemas dan takut. Karena Allah kita adalah Allah yang maha melihat. Dia melihat situasi kehidupan kita, keberadaan kita, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Dia turut bekerja, turut merasakan dan memberikan kelegaan yang pasti. Dia memberikan kenyamanan yang pasti kepada saudara dan saya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, janjinya adalah untuk memelihara hidup kita. Janjinya tidak membiarkan kita terlunta-lunta. Janjinya tidak pernah membiarkan kita untuk merana bagaikan seseorang anak ayam yang kehilangan induknya. Tapi Dia merangkul akan kita, merangkul seluruh umat-umat Tuhan.
karena Dia selalu memelihara kita semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, janji Tuhan untukmu yang Dia nyatakan untukmu, janjinya yang keenam, yang di mana Dia berkata, aku akan memberikan kedamaian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sana sini kita mendengarkan deru-deru perang terjadi di mana-mana, penyakit di mana-mana, virus corona yang menghantui kita semua, dan kita semua sementara merasa ketakutan, cemas, bimbang, ragu, menangis. Kita mendengarkan berita-berita buruk selama ini yang kita dengarkan, membuat kita seakan-akan kedamaian itu hilang, seakan-akan kita tidak memiliki kedamaian dan sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesaya 26 ayat 3 dan ayatnya yang keempat, firman Tuhan berkata, Yesaya 26 ayat 3 dan ayatnya yang keempat, firman Tuhan berbunyi, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, karena Dia memberikan kedamaian kepada kita semua. Dengan hati yang teguh, kesungguhan, harapan yang percaya kepada Dia, kedamaian pasti kita akan dapatkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang keempat, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, percayalah pada Dia, percayalah pada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab Dia akan memberikan kedamaian yang sungguh-sungguh, kedamaian yang pasti kepada kita. Tidak pernah Tuhan membiarkan kita terus hidup dalam penderitaan. Tidak pernah Tuhan membiarkan kita untuk mengalami situasi yang sementara kita alami terus menerus. Tuhan masih ada, mujizatnya masih ada, dan dinyatakan kepada kita semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun saudara dan saya berada, tatkala saudara mendengarkan hal-hal yang membuat saudara takut, cemas, dan bimbang, ragu, khawatir, dan sebagainya, itulah bisa dikatakan pekerjaan setan yang mau menjatuhkan saudara untuk meninggalkan iman saudara. Dan seakan-akan saudara bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Where is God? Di manakah Tuhan? Tapi percayalah bahwa Tuhan ada, memelihara hidup kita, memberikan kedamaian kepada kita. Tetap percaya padanya, menaruh harapan kepadanya, dan percayalah kepadanya selama-lamanya. Janji Tuhan yang ketujuh bagi umat-umat Tuhan, janji Tuhan yang ketujuh bagi saudara dan saya, yang Dia akan menaruh, yang Dia akan tepati kepada saudara dan saya, di mana Dia berbisik dengan suara yang lembut. Dia berkata, aku selalu mengasihimu. Amsal 8 ayatnya yang ke-17, firman Tuhan berbunyi, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Oh, betapa indahnya saudara-saudaraku, di mana merasakan akan sentuhan kasih pengasihan Tuhan kepada orang-orang yang berseru siang dan malam, memohon kepada Dia dengan tangisan air mata, dengan doa yang sungguh-sungguh. Tuhan berbisik kepada saudara. Dia berkata, aku mengasihi engkau, aku mengasihimu. Tapi ingatlah bahwa saudara-saudara, Tuhan mengasihi orang yang mengasihi Yesus, yang mengasihi Allah, yang mengasihi Yesus Kristus, yang kita percayai, yang kita sembah. Bahkan Dia katakan bahwa orang yang tekun mencari Dia akan mendapatkan
Cari Tuhan di mana saudaraku? Cari Tuhan di dalam ibadah. Cari Tuhan di dalam doa. Cari Tuhan di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Cari Tuhan di dalam kegiatan-kegiatan rohani. Maka engkau akan mendapatkan Tuhan. Saudaraku, percayakan bahwa janji-janji yang Tuhan berikan, janji-janji yang Dia janjikan kepada kita, apakah Dia berikan kepada kita? Percaya atau tidak percaya? Ingat, orang yang percaya kepada-Nya, janjinya diberikan kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih banyak Tuhan untuk segalanya. Engkau mengasihi kami. Engkaulah adalah harapan kami. Engkaulah yang menjadi Tuhan Allah kami, penebus kami. Dan Engkaulah Allah yang selalu memelihara kami. Kami bersyukur berterima kasih karena kami boleh mengerti dan tahu. Dan kami yakini bahwa janji Tuhan selalu Engkau tepatkan kepada kami. Engkau selalu tepati kepada kami yang selalu berseru berharap kepada Engkau ya Tuhan Allah kami. Oh Tuhan kami di surga, tolonglah jaga, lindungi, pelihara kehidupan kami. Nyatakan kuasa Tuhan di dalam pribadi kami masing-masing, agar kami semua selalu dipelihara oleh Tuhan dengan penuh kasih sayang ya Tuhan. Terima kasih serta hidup kami. Firman Tuhan biarlah bentengi dan pegangi kami semua Tuhan. Ampuni kami orang berdosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin.